Selamat malam Pak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dan Green Human Resource Management pada Katarina Cakes and Coffee Bottle. Saya sendiri bernama Richard dan kelompok saya bernama Kristiari, Selina, dan Dixon. Yang pertama, abstrak. Di era yang modern saat ini, dunia semakin aware dengan dampak lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini terlihat jelas dengan semakin banyaknya perusahaan maupun bisnis yang dimulai menerapkan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR, sekaligus dengan juga Green Human Resource Management atau GHRM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR dan GHRM pada Katarina Cakes and Coffee Bottle. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan memperoleh data dari kegiatan wawancara dan observasi sesuai dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Katarina Cakes dan Coffee bertindak aktif dalam menjalankan program CSR dan manajemen sumber daya hijau yang terlihat dalam upaya mereka dalam penggunaan produk-produk kemasan yang ramah lingkungan maupun dalam meningkatkan kesadaran seluruh personal SDM-nya untuk mulai memiliki kesadaran atas kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Kemudian pendahuluan latar belakangnya di era modern saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kuliner adalah suatu usaha yang sangat diminati masyarakat. Namun, persaingan dalam usaha kuliner ini sangat sulit. Itulah mengapa pemilik usaha sekarang harus bisa membuat terobosan dan inovasi yang baru pada produk mereka sehingga dapat diharapkan kepada konsumen agar disukai dan diminati. Untuk landasan teori berdasarkan Corporate Social Responsibility, pada dasarnya CSR dinyatakan sebagai aktivitas bisnis yang diselenggarakan tidak hanya berfokus kepada pencapaian keuntungan perusahaan secara optimal, tetapi juga diperuntukkan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan holistik. Perusahaan perlu menyadari bahwa dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai hal yang dapat memicu timbulnya sebuah resiko kerusakan pada lingkungan sekitar perusahaan. Jadi satu perusahaan harus mempeduli tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua adalah Green Human Resource Management atau GHRM. Pada dasarnya, Green Human Resource Management merupakan bentuk kebijakan bisnis yang dilaksanakan untuk melindungi alam sumber daya beserta dengan seluruh personel yang diperkerjakannya supaya dapat mulai sadar dan mengerti entitas bisnis. Jadi satu perusahaan biasanya melakukan sosialisasi untuk Green Human Resource Management untuk karyawannya supaya mereka tahu. Habis itu etika bisnis. Pada dasarnya, etika bisnis merupakan suatu ilmu atau pembelajaran yang mengatur mengenai nilai-nilai norma yang diperuntukkan dalam pelaksanaan bisnis, yang mana meliputi aspek sosial, ekonomi, maupun global, yang mana dalam fungsinya diperuntukkan sebagai acuan dan pedoman dalam bertindak bagi para pembisnis dalam menyelenggarakan pengambilan keputusan bisnisnya. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan komprehensif serta pengamatan secara mendalam mengenai topik atau fenomena lain yang terjadi. Informan dari penelitian ini. Sumber utama dalam pemerolehan informasi terkait dengan penelitian ini berupa informasi atau narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan wawancara yang adalah kegiatan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek penelitian ini. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM Katarina Cake and Coffee, tepatnya yang berlokasi di Mitra Junction, Blok B nomor 20 dan di Grand Batam Mall. Teknik analisis data. Teknik analisis data dipergunakan peneliti dalam melangsungkan penelitian ini berupa teknik kualitatif deskriptif yang dimana dilaksanakan dengan melakukan pengkajian secara mendalam pada bidang objek yang diteliti. Dalam hal ini, prosedurnya dibagi menjadi 3 langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga diperoleh data yang lebih akurat, reliable, dan juga dapat dipercaya kebenarannya. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang kegiatan penerapan etika pada Katarina Cake and Coffee ini dengan green management.
Katarina Cakes and Coffee Batam ini mulai terlibat dalam kegiatan manajemen hijau yang terlihat dalam upaya mereka mengimplementasikan dalam membina, mendidik, membimbing karyawannya untuk senantiasa lebih aware terhadap dampak lingkungan dan mulai aktif dalam menjaga konversi energi, sumber daya, dan meminimalisir penggunaan produk dan bahan yang bersifat destruktif terhadap lingkungan. Yang kedua, kita membahas tentang penerapan etika di Katarina Cake dan Coffee Batam berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. UMKM ini mulai berorientasi pada kepentingan masyarakat luas yang mana terlihat dalam upaya mereka dalam kegiatan penggunaan produk kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti produk hijau, biodegradable yang dapat lebih aman dan tidak menimbulkan dampak bahaya pada lingkungan. Yang ketiga akan membahas tentang tanggung jawab sosial Katarina Cake and Coffee berdasarkan model ekonomi dan model sosial ekonomi. Sesuai dengan model ekonominya, Katarina Cake and Coffee melaksanakan upaya dalam perwujudan inovasi program hijau, yang mana terlihat dalam penggunaan bahan-bahan, khususnya bahan pengemasan yang ramah lingkungan supaya dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan, maupun dalam menjalankan upaya pemberian bantuan sosial dan penyalurannya kepada masyarakat yang menunjukkan kepedulian dan perhatian mereka terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga secara ekonomi, ini untuk meningkatkan kepercayaan dan value dari Katarina Cake and Coffee Batam. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diutarakan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Katarina Cakes and Coffee Batam mulai bertindak aktif dalam menjalankan program CSR dan manajemen sumber daya hijau. Mereka juga berupaya memenuhi kebutuhan, permintaan, dan preferensi konsumennya melalui penyediaan produk jajanan yang dapat diterima dan menjadi favorit masyarakat Batam dan sekitarnya. Demikian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.